Kali ini saya akan membahas tentang kuis Magnum yang lalu, itu 4 soal ini yang diubah dalam bentuk program Python. Oke, pertama kita bahas soal 1. Selesaikan penyelesaian persamaan linear 3x tambah 5y sama dengan 44, 5x tambah 2y sama dengan 29 menggunakan 3 cara: metode substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Maaf, saya pindah tempat sebentar. Akan saya lanjutkan. Jadi tadi soalnya ini nomor 1, menggunakan 3 cara. Cara pertama yang saya akan bahas adalah 1A, yaitu metode substitusi. Oke, di sini saya mendeklarasikan dengan fungsi def sebuah variabel metode substitusi yang berisi semua inputannya x1, y1, c1, x2, y2, c2. X adalah ini x1, y1, x2, y2, c1, c2. Nah, lalu kita masukkan ini persamaan substitusinya. Ini masih tampilan ya, lewatkan aja tampilannya nih. X1 yang tadi nilai x1 tambah y sama berapa. Lalu di sini kita masukkan tampilan dari rumusnya. X1 x sama dengan c1 kurang y1, x sama dengan c1 kurang y1 dibagi x1. Terus di sini kita mencari y-nya. X2 ditambah Y2 sama dengan C2 ya. Rumusnya X2 dikali dalam kurung double C1 dikurang Y1 dibagi X1 ditambah di kurung dari sini ditambah Y2 sama dengan C2 tutup kurung. Lalu sini kita akan menggunakan dua proses atau ada dua proses. Ini maksudnya proses 1 dan 2. Proses 1 adalah C1 dikali dengan X2 dan proses 2 adalah Y1 dikali X2. Lalu kita ngeprint, sini mana ya tadi? Oke, di sini kita akan print hasil dari prosesnya. Nih, kita panggil proses hasilnya proses 1 dikurang proses 1 2 kelewatan, maaf. Ini proses 1 dikurang proses 1 2 dibagi x1 tambah y 2 sama dengan c2. Di situ kita ke proses selanjutnya, yaitu proses 2. Yaitu yang pertama adalah y2 dikali x1, yang kedua adalah c2 dikali x1. Lalu kita akan memprint lagi hasilnya. Proses 1 dikurang proses 1 yang kedua ditambah y proses 2 pertama y sama dengan proses kedua yang kedua. Lalu sini lanjut proses 3. Proses 1 2 dalam kurung proses 1 kedua ditambah proses 2 ke 1. Lalu ketiga adalah proses 2 kedua dikurang proses 1 ke 1. Kita print ini tampilan hasilnya. Proses 3 kedua dibagi proses 3 ke 1, yaitu sama dengan proses 3 kedua dibagi proses 3 ke 1. Sini mencari x sekarang. X1 ditambah Y1 sama dengan C1. Proses 4 adalah Y1 dikali Y. Lalu kita print hasilnya X1 ditambah proses 4 sama dengan C1. Lalu kita print lagi outputnya X1 sama dengan C1 dikurang proses 4. Proses 5 sama dengan C1 dikurang proses 4. Kalau kita print hasilnya X1 dengan proses 5, dan di sini X sama dengan proses 5 dibagi X1. X sama dengan proses 5 dibagi X1. Oke. Oh, di sini kita masukkan soalnya. Tadi kan di atas saya buat metode substitusi, mendeklarasikan, tapi saya belum masukkan. Sini cuma tampilan. Nah, saya masukkan nilainya.
X13 Y15 terus C144 X25 Y22 C229, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ini langsung muncul tanpa perlu inputan ya. Oke, nah seperti itu hasilnya. X sama 3,0, Y sama 7,0. Oke, kita langsung ke 1B karena waktunya terbatas, saya agak cepat, yaitu metode eliminasi. Nah, sini sama saya buat seperti tadi. Ini kita input dua persamaan yang tadi dan yang kedua sama ya, lalu cari Y. Saya masukkan sejumlah rumus. Pertama ada X3 itu sama dengan X2 dikali X1, Y3 sama dengan Y1 dikali X2, C3 sama dengan C1 kali X2, dan seterusnya. Itu yang tampil sini ya. Lalu kita print hasilnya nih di sini. Print dari outputnya. Baru di sini ada proses lagi. Oke, proses 1 itu Y3 dikurang Y4. Proses 1 kedua adalah C3 kurang C4. Kita print outputnya lagi nih. Sini X3 dikurang X4 ditambah Y3 dikurang Y4 sama dengan C3 kurang C4. Lalu kita print dua outputnya, yaitu proses 1 dan proses 1 kedua. Y itu didapat dari proses 1 kedua dibagi proses 1 ke 1. Baru kita print outputnya Y sama dengan proses 1 kedua dibagi proses 1 ke 1. Print Y sama dengan Y outputnya. Lalu kita mencari X. Di sini rumus X adalah X3 sama dengan X1 dikali Y2, Y3 Y1 kali Y2, C3 C1 dikali Y2, X4 X2 dikali Y1, Y4 Y2 dikali Y1, dan C4 adalah C2 dikali Y1. Kita print outputnya seperti tadi, X1 ditambah Y1 sama dengan C1, Y2 X3 tambah Y3 sama dengan C3, dan seterusnya. Ya, outputnya kita print, maka akan muncul nanti. Lalu ada proses lagi, sekarang proses 1 ke 1, X3 dikurang X4, proses 1 kedua C3 dikurang C4. Lalu kita print outputnya, X3 dikurang X4 tambah Y3 kurang Y4 sama dengan C3 kurang C4. Kita print outputnya proses 1 ke 1 dan sama dengan proses 1 ke 2. X itu adalah proses 1 ke 2 dibagi proses 1 ke 1. Lalu kita print outputnya. Lalu sama di bawah kita masukkan, tadi kan di atas cuma kayak rumusnya aja tuh. Nilainya kita masukkan di bawah sejajar dengan yang kita buat di atas, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 2, 9. Maka outputnya maaf sedikit lambat. Seperti ini metode eliminasi. Dibagi 2, dikali 2, dikali 5, baru kita kurangkan segini hasilnya. Dapat sama sih ya, seperti di atas. Maaf. Y7 X3. Kita langsung ke 1C. 1C itu metode Cramer. Nah, di sini cukup simpel. Di sini kita deklarasikan A1 sama dengan integer, B1 dengan integer, X1 Y1, C1 dengan integer. Ini merupakan hasil sama ini A2, B2, C2 integer semua untuk X2 dan Y2. Dan hasil kita masukkan, X itu rumusnya C1 dikali B2 dikurang C2 dikali B1 dibagi A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1. Dia sama dengan C2 dikali A1 dikurang C1 kali A2 dibagi A1 kali B2 kurang A2 kali B1. Ini kita print langsungnya, outputnya nilai X adalah X dan nilai Y adalah Y dari persamaan A1 X tambah B1 sama dengan C1 dan persamaan A2 ditambah B2 atau X2 dan Y2 sama dengan C2. Sini kita outputnya manual. Jadi saya akan masukkan manual di sini. Oke, saya run. X1 itu 3. Aduh, salah.
1 itu 3, Y1 itu 5, C1 itu 4, X2 itu 5, Y2 itu 2, dan C2 itu 29. Nah, nilai X nya adalah 30 dan nilai Y adalah 7 dari persamaan 3X tambah 5 nya sebenarnya 44. Langsung muncul outputnya dari rumusnya yang ini tadi ya. Langsung kita ke soal nomor 2, ke waktunya. Oke, saya sedikit cepat lagi soalnya itu rumus interpolasi kuadratik. Oke, saya agak cepat. Di sini NumPy, menggunakan library NumPy, Matplotlib, dan SciPy. Ini soalnya saya taruh di atas agar lebih mudah. Maaf jika sedikit lebih cepat karena mulai mendekati batas waktu. Oke, di sini rumusnya kita deklarasikan wavefloat X nya, lalu nilai X nya di sini string X tambah 1, P string X tambah 1, baru di sini untuk menginput variabel itunya nanti titik-titiknya. Rumusnya adalah di sini X1 Y1 sampai Y3 ini. Oke, rumusnya Y1 dikali ini X dikurang X2 dikali X kurang X3 dan seterusnya. Saya akan lihatkan hingga kanan. Itu rumus yang saya pakai. Ini untuk tampilan grafiknya. Dan di sini saya membuat variabel partisi quicksort, yaitu array X kanan kiri dan ada array Y juga. Return menggunakan peluangan for if dan menggunakan return untuk memanggilnya. Oke, kurang lebih itu. Jadi kita langsung jalankan saja. Oke, saya skip langsung ke. Oke, sini sudah ini. Saya inputkan soal yang di atas. Ini di bawah. Saya inputkan, maka hasil Y adalah ini, 2,86 seterusnya. Titik ini. Dan tadi karena saya menggunakan beberapa library, ada tampilannya juga. Nah, grafik hasilnya. Oke. Kita langsung ke soal 3. Oke, semoga sempat waktunya. Metode Gauss-Jordan. Oke. Sini metode Gauss-Jordan. Kita masukkan yang tadi di sini. Inputan angkanya, soalnya di sini. Lalu mana ya rumusnya? Ada saya masukkan ini substitusi mundurnya. Metode Gauss-Jordan ya. Ini eliminasi Gauss-Jordan ya. Kita langsung jalankan. Maka outputnya seperti ini. Langsung ke nomor 4 adalah metode biseksi dan regula falsi. Kita langsung ke programnya. Oke, maaf waktunya sudah sedikit. Jadi kurang lebih sama 4A dan 4B programnya, beda metodenya saja. Ini rumusnya. Ini hasil untuk 4A nya di iterasi ke-9. Kita langsung ke program terakhir. Nah, ini 4B dengan tampilan seperti ini. Rumusnya di situ semua. Langsung saya jalankan metode regula falsi ya. Nah, maka tampilannya kan seperti ini, tabel mini ya. Dapat nilai X nya pada iterasi ketiga, yaitu nilai X ini 2,73 dan seterusnya. Oke, maaf untuk soal-soal terakhir kurang jelas. Ini sudah lewat waktunya, semoga tidak masalah. 15 menit lebih dikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.